Halo semua Sobat AFS. Ya, welcome to Voice of Pharmacy by Akademi Farmasi Surabaya. Alhamdulillah nih ya, akhirnya episode 1 dirilis juga. Oke, buat teman-teman Sobat AFS yang belum tahu siapa kita dan buat apa kita ada di sini, ya, kita ini dari Akademi Farmasi Surabaya, salah satu perguruan tinggi farmasi yang ternama di Surabaya yang sudah berhasil dianugerahi beberapa penghargaan. Ya, perkenalkan saya Ilil. Nah, di sini nanti kita pasti ngobrol banyak isu-isu tentang dunia kefarmasian dan juga kesehatan yang kita obrolin secara ringan dan semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, hari ini sudah bersama kita Direktur dari Akademi Farmasi Surabaya. Perkenalkan Ibu Apoteker Ninik Mas Ulfa. Halo Bu Ninik. Halo Bu Ilil. Oke, aduh manggilnya Ibu. Ya, Bu Nini ini Direktur Akademi Farmasi Surabaya yang sudah oke punya ya. Beliau ini lulusan dari Universitas Erlangga, ya S1 dan juga sudah menyelesaikan program S2 dan sekarang juga sedang lanjut S3 doktoral juga di Universitas Erlangga juga. Ya, alhamdulillah. Bu Nini sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ilil Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah sehat juga walaupun pandemi sudah jalan 3 tahun ya. Iya. 3 tahun ya benar. Iya benar. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang dunia kefarmasian nih Bu Nin ya. Jadi sekalian mengenalkan juga ke Sobat AFS semua apa sih farmasi itu gitu ya. Nah, buat kadang-kadang kan kita mikir orang-orang farmasi itu cuma jualan obat gitu ya. Nah ini gimana nih menurut Bu Nini sendiri bidang farmasi itu seperti apa? Halo Sobat Farmasi, halo Akademi Farmasi Surabaya. Ya, merespon pertanyaan dari Bu Ilil ya mengenai farmasi itu seperti apa ya. Jadi dunia farmasi itu termasuk dalam satu bidang ilmu kesehatan. Jadi kalau di farmasi itu mempelajari mengenai obat beserta karakteristiknya, kemudian sifat fisika kimia dari obat, terus bentuk sediaan dari obat itu sendiri, lalu indikasinya, bagaimana perjalanan obat itu sampai ke dalam tubuh memberikan respon yang bisa dari sisi yang positif untuk tubuh kita, bisa juga dari sisi yang negatif untuk tubuh kita. Jadi itu dipelajari di farmasi. Ya, Kompleks itu. banget Iya, ya Bu ya. Iya, jadi dipelajari. sebenarnya kita tuh bukan hanya apa ya disebut kalau konotasinya itu cuma dagang obat gitu ya Bu ya. Iya, Karena enggak. emang obat tuh punya karakteristik gitu ya. Jadi bikin obat tuh tidak seperti bikin makanan. Bener nggak? Bener, Bener iya. banget. Nah, kalau boleh tahu bidang farmasi itu luas kan Bu ya? Iya, luas banget. Luas banget ya. Salah satu yang ditekuni oleh Bu Nini di bidang farmasi itu bidang apa? Oh itu, wah banyak sekali Bu Banyak Ilil yang sekali. ditekuni bidang farmasi itu. Contoh deh Bu. Sebenarnya ilmu farmasi itu tidak bisa dipisahkan meskipun ada bagian-bagiannya, semua dari ilmu farmasi itu semuanya saling keterkaitan. Jadi kalau saat ini memang saya menekuni di bidang farmasi klinis yang kemarin pada saat S2, kemudian di S3 ini saya merupakan irisan dari farmasi klinis dan komunitas, dan pada saat S3 ini tidak bisa dipisahkan antara klinis komunitas dan sediaan farmasi formulasi. Jadi dikupas habis di situ. Jadi ada juga hubungannya dengan sosial ekonomi dari farmasi sendiri, Bu Ilil. Oh, sampai ke sosial ekonomi juga, Bu? Iya, jadi farmasi itu luas. Jadi sampai gimana caranya kita nanti untuk menggali ilmu farmasi itu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Mantap. Ya, mantap itu Bu. Mantap. Ya, ini Sobat AFS. Jadi buat kalian yang memang tertarik banget gitu ya di ilmu pengobatan, bagaimana obat bekerja, ya terus sampai ke aspek sosial ekonomi yang seperti Bu Nini jelaskan tadi ya, farmasi mungkin bisa jadi pilihan utama gitu ya. Nah, apakah benar ya Bu Nini kalau misalkan kita mempelajari farmasi itu harus dari IPA gitu? Memang kita harus kalau SMA-nya tuh harus IPA, kalau IPS bahasa itu nggak bisa belajar farmasi gitu Bu Nin?
Oh, seperti itu ya. Jadi itu mindset-nya ya, Itu mindset ya? mindset-nya. Memang, dasar yang kuat dari ilmu farmasi memang adalah sains. Sainsnya itu ke IPA. Tetapi, secara murni farmasi itu tidak hanya mempelajari mengenai sains saja, tapi juga ada ilmu sosialnya Hmm. di situ juga tentang pengetahuan, terus bahasa juga. Kita kan juga belajar bahasa Latin ya, Oh Bun, iya ya. betul juga. Oh ya, buat Seperti sobat itu. AFS yang pernah diresepin gitu ya. Nah, diresep obat itu pakai bahasa Latin ya, Bunin ya? Iya, bahasa Iya Latin. Terus betul. bahasa Inggris juga kita Oh iya. ya harus apa, sebenarnya luas ya ilmu farmasi itu. Jadi memang basicnya adalah IPA, tapi tidak IPA murni. Jadi Hmm. bisa gabungan dari ilmu-ilmu sosial seperti itu, Bu Jadi Iril. nggak harus jadi anak IPA dulu nih ya untuk Iya, belajar farmasi atau iya, kuliah di farmasi gitu iya. ya. Meskipun nanti dia dari IPS ya, Oke. heeh, kepingin kuliah di farmasi, tapi dia harus benar-benar tahu dulu Hmm. dasar IPA-nya. Oke. Dasar IPA-nya harus ada. Harus ada, Ya, betul seperti betul itu, betul. Bu. Iya. Oke. Ya, farmasi ini luas ya, dari pokok bahasannya tadi seperti yang dijelaskan Bu Nini itu luas banget, mulai dari IPA sampai sosial ekonomi itu juga ada. Nah, kita masuk ke jenjang nih Bu Nini ya. Nah, farmasi sendiri itu kan kalau yang saya tahu itu ada diploma 3, ada S1, ya mungkin profesi juga gitu ya. Ya, Nah, kebetulan di Akademi Farmasi Surabaya ini fokusnya kan di G3 ya atau diploma tiga. 3. Mungkin Bening bisa ngasih gambaran nih ke sobat AFS apa sih kelebihan dari jenjang diploma 3 gitu. Untuk diploma 3 ini fokusnya kan memang jenjang vokasional. Jadi mahasiswa diminta untuk berkompetensi ya, mempunyai kompetensi di bidang praktek. Ya, jadi Oke. kompetensi prakteknya ini yang harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya apa, kognitif pengetahuannya, tapi juga afektif dan motoriknya juga harus tetap ya tetap tercapai supaya kompetensi dia sebagai nantinya seorang tenaga teknis kefarmasian luarannya itu harus terpenuhi seperti itu, Oke. Bu Ilsu. Jadi lebih tepatnya gitu vokasi ini memang dicetak untuk lebih siap kerja gitu Bu Siap ya. kerja, Oke, siap betul. langsung siap terjun di dunia Dunia kerja pekerjaan. terutama di bidang kefarmasian gitu ya. Oke. Eh Nah, untuk di kuliah di Diploma 3 di Akademi Farmasi Surabaya, ini kira-kira banyak nggak ya Bu peluang beasiswa gitu? Kan ini era pandemi ya kadang-kadang kan banyak yang terdampak ekonomi gitu mau kuliah mikir aduh nanti nggak ada duit nih atau Iya. gimana. Nah, kira-kira banyakkah peluang beasiswa gitu Bu Nin? Alhamdulillah untuk saat ini peluang beasiswa itu ada, gitu ya. Wah, Jadi kalau kuliah di Akademi Farmasi Surabaya itu ada beasiswa dari yayasan, oke. Yayasan Kefarmasian Surabaya, kemudian beasiswa untuk prestasi, untuk mahasiswa yang berprestasi, lalu ada beasiswa KIP. KIP, oh Ya, Kartu Indonesia Pintar ya? iya, Oh iya 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 iya. itu yang dari LLDG 7. Oke Ya, oke oke. itu. Oh, ternyata banyak sekali ya Bu ya beasiswa. Iya, Iya, jadi iya banyak. sebenarnya kalau kuliah di perguruan tinggi swasta terutama di Akademi Farmasi Surabaya juga banyak sekali peluang beasiswa yang memudahkan gitu ya Bu Nin ya. Ya. Oke. Eh, kira-kira nanti setelah lulusan diploma 3 itu memang di-set untuk siap kerja. Eh, Kira-kira lapangan pekerjaan atau peluang kerja di bidang apa saja nih Bu Nin yang bisa diakses oleh lulusan diploma farmasi? Untuk job vacation ya Bu Iya, Iril betul ya. Job betul. vacation ini alhamdulillah Akademi Farmasi Surabaya sudah menjalin banyak kerjasama MOU dengan berbagai macam pihak yang di bidang kesehatan, provider kesehatan ya ada di rumah sakit, Hmm, klinik, apotek, bahkan di beberapa pemerintahan juga membutuhkan lulusan dari Akademi Farmasi Surabaya dan banyak sekali alumni-alumni yang telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di oh mantap. pemerintahan maupun di rumah sakit swasta maupun rumah sakit BUMN dan rumah sakit pemerintahan di Oke. puskesmas juga Bu Ilil, jadi banyak alumni-alumni kita dari dan juga ada yang bekerja di apotek, di
di industri farmasi, Oh, pabrik farmasi, PBF juga banyak sekali, oke, gitu. mantap. Banyak sekali ya. Jadi Diploma 3 ini memang di-set untuk siap kerja, bisa di apotek, rumah sakit gitu ya, industri farmasi, Iya, PBF, bahkan eee, apa namanya, di pemerintahan ya, Bun, ini ya? iya. Mantap. Nah, kira-kira, eee, apakah cuma bekerja di bidang itu saja? Apakah bisa kira-kira dibekali dengan wirausaha atau entrepreneur gitu, Bun, ini? Oh iya, banyak dari lulusan Oh, banyak yang juga? berwirausaha. Mhm. Wirausaha, tentunya ada yang berwirausaha di bidang apotek, ada Oh, meskipun oke. dia hanya sebagai yang punya modal, tapi bisa juga terjun sebagai TTK-nya, mungkin Oke. apotekernya dari luar. Oh Itu ya, juga ada bekerja yang sama gitu ya, Bun, ini ya? kerjasama dengan pihak lain. Jadi ada juga yang mempunyai toko obat, Bu Oh iya, betul Ilil. betul, toko obat Toko juga. obat, itu kemudian juga yang, di bidang, ini apa, ikot ada, industri Ikot kecil obat oh, tradisional seperti industri oh, iya jamu, iya 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 iya. produk jamu ataupun herbal itu ada, dari alumni yang mempunyai wirausaha itu dan Oke. alhamdulillah maju, ya. Alhamdulillah. Ya, Mhm, jadi sebenarnya farmasi seperti yang sudah dijelaskan ya luas banget, entah itu pokok bahasannya, tapi lapangan pekerjaan juga luas gitu ya. Jadi selain teman-teman bisa bekerja di sektor-sektor tersebut, bisa juga jadi entrepreneur atau wirausaha atau bikin usaha sendiri gitu ya, iya Bun, ya. benar. Oke. Nah, dengan kita belajar farmasi, kira-kira manfaat apa ya, Bun, ini yang bisa kita, peroleh bagi diri kita sendiri atau bagi masyarakat kayak gitu? Mhm. Untuk diri sendiri nih Oke. terutama, untuk Bisa diri mengobati diri sendiri ya, sendiri. bisa mengobati diri sendiri, kemudian, dari sisi mendapatkan pekerjaan, Oke. waktu tunggunya tidak terlalu lama, Bu Oh Ilil, iya, tidak jadi terlalu siap kerja lama, cepet ya gitu siap ya, Bun? kerja, tidak terlalu lama, jadi, secara finansial dia bisa mencukupi untuk kebutuhannya sendiri, bahkan Mhm. bisa menopang untuk kebutuhan keluarganya, Oke. gitu Bu Ilil. Terus kemudian dari masyarakat sangat membantu sekali, apa, lulusan-lulusan kita dari farmasi ini jadi memberikan edukasi yang baik tentang obat, yang benar tentang obat supaya, pengobatannya tercapai, efek terapinya tercapai, kemudian tidak ada salah penggunaan obat atau penggunaan Oke. obat yang salah. Oh, Nah, itu yang salah. informasi-informasi itu yang sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat kita. Siapa yang memberikan? Ya tentunya dari farmasi, ya dari Oke. lulusan D3, seperti itu Bu Ilil. Betul betul. Iya, Ya, jadi, manfaatnya banyak sekali ya, kita jadi tahu obat, kita bisa memberikan informasi untuk, keluarga, circle kita, bahkan masyarakat luas ya, Bun, ya, tentang iya, penggunaan obat, mencegah penggunaan obat yang salah gitu ya. Jadi obat itu kan sebenarnya juga, punya efek samping juga ya, Bun, ini ya, kalau iya, memang, tidak diberikan edukasi yang baik gitu juga pasti mhm. juga berbahaya gitu. Apalagi obat itu kan sekarang jadi komoditif untuk barang mewah ya, Oh mahal kan Bu Ilil oh sekarang. iya. Makanya kalau penggunaan obatnya nggak tepat Iya, kan, betul betul. Ada kita obat yang emang mahal mengeluarkan banget. kos yang banyak, Mhm. akhirnya efek terapinya nggak tercapai. Oke. Nah, itu perlu adanya edukasi informasi dari kita, seorang Mhm. farmasi, Oke, gitu. mantap mantap. Ya. Nah, Ibu sendiri sebagai Direktur Akademi Farmasi Surabaya, kira-kira mimpi apa nih, Bu, yang, eee, jenengan punya untuk, Akademi Farmasi ke depan? Ya, semakin majunya seperti apa? Iya. Rencana dari kami ya di pimpinan mempunyai apa, planning ya, planning itu berupa bahwa di 3 farmasi ini kita harus punya pengembangan, pengembangan dari plan kita. Rencana, untuk 3 tahun ke depan kita akan mengajukan prodi baru, Bu Oh, Ilil. amin. Amin Prodi ya. apa tuh, Bu, kalau boleh tahu? Prodi insyaallah S1 farmasi Wuh, ini. Ya ini angin semoga segar ya, nih. ya semoga ini Amin. karena kan daftar tunggunya kan moratoriumnya kan 5 tahun. Nah, Oh, oke seperti oke itu. oke. Jadi kemungkinan nanti, sudah dihitung oleh wadir satu kami, Pak Hani, mungkin kita bisa mengajukan itu tahun 2024, Oh, ya awal amin, mantap deh. 2025, seperti itu. Dan kemarin sudah kami ngitung Bu Ilil untuk Wah, ya supaya ada upgrade dari alumni-alumni kan sudah banyak sekali. Ya wow, semoga aja bisa terwujud, mohon amin doanya. amin. Berarti S1 Farmasi di Akademi Farmasi Surabaya, mantap ya, amin paling khusyuk nih Bun, ini bulan Ramadan juga. Ya, bismillah. Nah,
Selain ini, sebagai direktur atau pimpinan di Akademi Farmasi Surabaya, kira-kira, dalam jangka waktu dekat ini langkah apa Bu Nin yang sudah dilakukan untuk semakin membuat kualitas Akademi Farmasi Surabaya ini meningkat gitu? Oke, jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan ini alhamdulillah SDM, SDM dari sumber daya manusia di Akademi Farmasi Surabaya termasuk dosen dan karyawannya ini benar-benar diminta untuk mengupgrade ilmu Oh, seperti itu. mantap. Ya, mantap ya Bu Ilil ya. Update ilmu sekolah lagi. Upgrade ilmu seperti itu. Kemudian untuk lulusan dengan upgrade ilmu dari para dosen diharapkan transfer ilmunya akan semakin baik sehingga Amin. menciptakan lulusan yang berkompeten yang lebih baik lagi ke depannya yang tentunya yang sangat memenuhi user pengguna yang sangat membutuhkan lulusan Akademi Farmasi Surabaya seperti itu. Oke, mantap. Seperti yang udah kita ngomongin sebelumnya ya, jadi farmasi itu luas banget, mulai dari bidang ilmunya, jenjangnya gitu ya, dan juga Iya. manfaatnya. Nah, kalau mau kuliah juga di Akademi Farmasi Surabaya banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Ya. Oke, Bu Nin, terima kasih banyak ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di podcast mini kita ini. Semoga nanti semakin berkembang, Amin. subscribernya tambah banyak gitu ya, viewernya tambah Iya. banyak. Oke, sebelum selesai kita main mini games dulu yuk, Bu Nin. Oke. Oke, oh kapan lagi nih main mini games sama Direktur Akademi Farmasi Surabaya? Aduh, berasa agak itu ya, agak ngelunjak nih saya nih. Oke, Bu Nin, kita mau main mitos atau fakta. Jadi ini ada 2 papan ya, fakta sama mitos. Nanti Bu Nin angkat gitu ya kalau ini memang fakta, kalau mitos yang diangkat yang mitos gitu Bu Nin. Nah, ini mungkin ada beberapa apa ya, kayak fakta gitu atau statement gitu ya. Gitu Kira-kira ya. iya terkait sama farmasi gitu. Ini tuh mitos Iya. atau fakta sih gitu ya, kan banyak teman-teman sobat AFS di luar sana itu yang mikir oh farmasi tuh kayak gini banget gitu ya, bosenin gitu. Nah, itu mitos atau fakta. Oke. Iya, benar. Siap Bu Nin? Siap. Oke. Mitos atau fakta Bu Nin? Farmasi itu bikin sulit tidur. Masa sih Oh, mitos? Yang bikin sulit tidur itu patah hati. Ya nggak Bu Nin? Aduh, kok malah curhat nih. Ditinggal sama ayang itu bikin sulit tidur. Jadi farmasi tuh nggak bikin sulit tidur. Kalau mau tidur tidur aja gitu Bu Kalau Nin mau ya. tidur tidur aja. Oke. Benar Bu Ilil. Lanjut. Next. Orang farmasi, mitos atau fakta? Orang farmasi itu mikirnya detail, Bu Nin. Mitos Kayaknya apa fakta ya? itu satu fakta ya. Kayaknya mitos deh. Mitos. Mikirnya santai berarti Bu Nin Iya, ya. santai. Kalau Bu Nin sendiri termasuk orang yang santai atau yang detail? Biasa saja. Biasa aja. Kalau saya sih, saya nggak tahu tergantung mood Bu Nin, tapi saya takut mikir terus. Iya. Selanjutnya Bu Nin, mitos atau fakta? Orang farmasi cepat dapat kerja. Wah, ini fakta ini. Mantap, Fakta. Jadi jangan takut nggak dapat kerja. Kita pasti dapat kerja. Farmasi luas banget gitu ya. Iya. Mau kerja apa aja bisa. Selanjutnya Bu Nin, mitos atau fakta? Kuliah di Akfar gampang banget. Oh iya, fakta. Fakta. Oke. Jadi sobat AFS ya yang mau gabung sama kita di Akademi Farmasi Surabaya gampang banget ya, bisa langsung follow IG kita gitu ya. Terus habis itu ke website kita juga udah lengkap banget informasinya yang ada di sana. Ya, oke. Terakhir Bu Nin. Semua orang, semua kalangan bisa kuliah di Akfar, mitos atau fakta? Ya, fakta pastinya. Oke. Everyone can join us gitu ya Bu Nin ya. Yes. Semua orang bisa lah jadi bagian dari Akademi Farmasi Surabaya. Jadi jangan takut sobat AFS ya, untuk kalian yang mulai tertarik di dunia farmasi ya, untuk mempelajari obat bisa mengobati luka hati gitu ya, atau luka teman-teman di sekitar kita. Oke, langsung aja gabung di Akademi Farmasi Surabaya ya, cek our website, IG atau apapun itu ya. WhatsApp juga bisa ya, jadi melalui WhatsApp juga bisa. Jadi kapan lagi kita gabung di Akademi Farmasi Surabaya, perguruan tinggi yang oke punya, gitu ya Bu Nin ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nin atas waktunya. Ya, semoga Akademi Farmasi Surabaya semakin maju, gitu ya, semakin maju, semakin bisa menghasilkan lulusan yang oke punya. So, sobat AFS,
eh ya, cukup sekian di episode satu ini. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya ya dengan eh, hal-hal yang lebih menarik gitu ya, Bun, ini ya, mungkin Iya, fakta-fakta tentang betul. kefarmasian dan juga kesehatan, atau mungkin kita main-main gitu lucu-lucuan gitu. Oke, jadi orang farmasi itu nggak sepaneng gitu ya, Iya, Bun, ya. benar. Kita juga bisa gila-gilaan, kita juga Gila-gilaan, bisa main-main konyol. kayak gitu, konyol juga bisa gitu ya. Oke, Voice of Pharmacy, bye bye.